لساني يفقه قولي اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh kali ini, alhamdulillah setelah kita semua melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan kembali membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan, yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah di dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad. Sudah banyak yang kita baca, sudah 1000 lebih yang kita baca ini, walaupun ada beberapa hadis yang kita lewatkan atas dasar kesamaan tema dengan beberapa hadis yang lain. Jadi di antara 1000-an hadis yang sudah kita baca itu sebagiannya terulang, mukarrar. Ya mungkin ini sengaja oleh Imam Al-Bukhari supaya yang terulang itu semakin menjadi penguat kita dalam rangka membaca makna dan hikmah dari pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan ada beberapa hadis yang bisa kita baca. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id ibnu Sulaiman qala haddatsana Husaim an Mansur anil Hasan an Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Wal imanu fil jannah. Dan iman itu konsekuensinya adalah surga, ujungnya adalah surga. Wal bada'u minal jafa. Kalau lawan dari malu apalah? Pokoknya lawan dari malu, dak katik malu kan? Berarti tidak ada malu, minal jafa, bagian dari kekeringan jiwa atau kekerasan hati. Wal jafa'u finnar, dan jiwa kalau kering, hati kalau keras, ya ujungnya neraka. Nah ini hadis yang pertama. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Biasanya mereka yang di dalam jiwanya ada sedikit iman, tidak usah banyak-banyak, sedikit iman, maka akan tercermin dari beberapa perilakunya. Dia akan merasa malu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Makanya kita akan melihat misalnya orang-orang kita terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu, walaupun mereka secara strata pendidikan lulus SD atau bahkan tidak lulus SD, tapi karena mereka dididik dengan keimanan yang cukup bagus di masyarakat, akhirnya muncul rasa malu. Misalnya malu tidak puasa,
Itu masyhur orang-orang tua kita dulu kalau mereka tidak puasa itu malu. Tapi kalau sekarang kan kebalikannya kan. Justru yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Justru kita yang puasa harus himbauannya adalah menghormati yang tidak puasa. Dulu ada kemaksiatan pada orang-orang terdahulu. Misalnya judi kampung lah kira-kira ya. Itu judi kampung itu. Mereka malu berjudi itu sebenarnya. Karena malu itulah akhirnya mereka larinya ke hutan, ke bawah-bawah pohon, malam hari, gitu kan, atau sore hari. Berarti kan masih ada malu. Cuma kalau sekarang, jangan-jangan di dalam masjid, jangan-jangan ya. Karena kita tidak tahu judi online sekarang ini kan bisa di mana saja. Jadi alangkah luar biasanya kalau seandainya orang lagi duduk-duduk di teras masjid misalnya, terus dia buka aplikasi online, terus dia judi di teras masjid. Nah ini kan luar biasa perkembangan dari bergerusnya sifat malu pada diri seorang muslim, terutama kita bicara sebagai seorang Islam, seorang muslim. Apalagi misalnya kita akan mendapati misalnya orang-orang dulu malu kalau seandainya ketahuan tidak sholat 5 waktu misalnya. Itu masyhur orang-orang tua kita terdahulu punya rasa malu seperti itu. Nah, ini adalah tanda dan ini adalah busro, kabar gembira sebenarnya bagi mereka-mereka yang masih punya rasa malu. Berarti masih ada iman di dalam dirinya. Walaupun misalnya dalam waktu yang bersamaan pada waktu itu dia bermaksiat, tetapi setidaknya saat dia melakukan kemaksiatan itu dia tidak menikmati kemaksiatan itu, masih ada rasa-rasa khawatir. Tapi kalau dia sudah sampai pada klimaks, sampai pada titik menikmati kemaksiatan, tidak ada lagi rasa gusar, sudah biasa itu. Nah ini bertanda yang buruk sebenarnya bahwa semakin hari imannya semakin menipis. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau masih dititipi rasa malu. Kebalikannya wal bada'u minal jafa. Kalau sudah tidak ada lagi rasa malu, itu bertanda hati sudah keras. Hati sudah kering. Mungkin terlalu lama tidak ketemu air keimanan. Sudah lama tidak ketemu air keimanan. Wal jafa'u minan nar, dan hati yang keras, jiwa yang kering itu ujungnya adalah neraka. Dan di antara cara kita mencharge iman itu diantaranya adalah dengan model seperti ini. Makanya kita mengenal ajakan dulu di zaman para sahabat, ijlis bina, mari duduk bersama kami sebentar. Maksudnya mari kita duduk bersama sebentar. Ya duduknya saling mengingatkan. Ujungnya ijlis bina, mari duduk bersama sebentar. Nu'minu sa'ah, kita mencharge iman walaupun sebentar. Ijlis bina. Sering-sering model seperti ini. Kita diingatkan kembali, walaupun sebenarnya yang diingatkan dalam obrolan itu adalah hal-hal yang selama ini sudah kita ketahui, sudah lama kita tahu perihal itu. Tapi beda rasanya saat kita duduk bersama, kemudian ada yang saling mengingatkan, kemudian bercerita satu dengan yang lain. Insya Allah itu beda rasanya. Nah ini yang tidak bisa didapatkan sebenarnya saat kita duduk bersama, ketemu, bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan tetangga dan seterusnya. Ini yang tidak bisa diwakilkan oleh kecanggihan teknologi sekarang. Kalau sekedar pengetahuan, kita bisa mendapatkan sumber pengetahuan itu
Dari YouTube bisa. Banyak sekali para pakar sekarang ini berbicara atas nama bidang pengetahuan. Tapi atas nama membawa ruhnya itu beda. Kita misalnya mendengarkan ceramah orang lewat YouTube. Kitanya di rumah. Kadang-kadang kan kita di rumah itu kan mendengarkan ceramah orang di YouTube ini, ya posisi di rumah. Kadang-kadang sambil nonton yang lain. Kadang-kadang juga pakaian kita tidak sesempurna kalau kita ketemu langsung. Terlalu banyak hal-hal yang non formal yang lainnya yang tidak mendukung transfer ruh. Ya sebenarnya itulah yang terpenting dari bertemu. Adalah bertemu getaran-getaran jiwa. Saat kita bertemu sahabat itu beda dengan hanya sekedar mendengar atau hanya sekedar dengan melihat video. Ada beda sekali. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-haya'u minal iman. Jadi secara fitrah kalau keimanan kita ada, pasti akan muncul sifat malu, terutama terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Nah, barulah yang berikutnya, kalau dia atas dasar adat dan budaya, nah mungkin yang seperti ini harus diajarkan. Sifatnya diajarkan di lingkungan kita masing-masing. Bagaimana misalnya cara orang kita berbudaya, cara orang kita bermasyarakat, itu yang harus dikenalkan kepada generasi. Bahwa yang seperti ini dalam masyarakat kita aib misalnya dilakukan. Yang seperti ini di dalam adat budaya kita tidak bagus untuk dilakukan. Nah, ini sifatnya harus diajarkan, harus diwariskan. Nilai-nilai kebaikan ini harus diwariskan. Terus terang saya pribadi banyak sekali belajar nilai-nilai kearifan lokal itu terutama dari orang-orang yang lebih tua. Ya, terutama kalau dalam keluarga mengenalnya dari bapak dan ibu kita masing-masing. Dalam lingkungan kita mengenal banyak sekali kebaikan-kebaikan yang basisnya adalah budaya yang diwariskan oleh orang-orang kita. Misalnya saat ada orang mengundang kita dalam acara walimah misalnya, maka di dalam tradisi masyarakat kita malu kalau kita tidak ada yang dikasih. Kalau ada ayam misalnya, kita kasih ayam. Kalau tidak ada ayam, kita kasih gula. Biasanya gula gitu. Biasanya gula. Kalau seandainya tidak sempat ngasih ayam, ngasih gula, biasanya orang kasih amplop. Ini kan sebenarnya adalah budaya. Malu kalau kita hadir, dak kati bawaan. Raso dak terdatang. Ini kata sebagian masyarakat. Raso berat kaki ini nak mendatangi orang, mendatangi undangan orang itu kalau ndak ada bawaan. Walaupun sebenarnya ada pada sekali waktu misalnya tuan rumah ini mengajak murni hanya mengajak minta bantuan tenaga. Ini masyhur misalnya kalau di masyarakat kami, terutama di Ogan Ilir, kalau orang misalnya 40 hari kematian misalnya ya, itu biasanya orang kalau di masyarakat kami ngajak, tapi ngajaknya berpesan, kamu udah usah bawa bawaan, kami minta tolong gawian baik. Cuma masih yang bawa, ada yang bawa ayam, ada yang bawa gula. Kata mereka ini yang kami dengar langsung. Raso dak terdatang kalau seandainya ndak kate yang dibawa, ndak lemak katanya. Nah, ini sebenarnya ini adalah bagian dari sifat bagus yang diwariskan turun temurun. Ya memang sebenarnya orang berbicara core value ya. Core value itu nilai dasar. Nilai dasar orang Indonesia ini sebenarnya diantaranya adalah gotong royong. Jadi diminta atau tidak diminta, orang kita ini senang bantu. Baik dalam kebaikan maupun dalam kemaksiatan. Ini masalahnya. Coba lihat organ-organ tunggal di dusun-dusun itu. Kadang-kadang bukan tuan rumah yang ngadok. Masyarakat sokongan. Organ tunggal kan. Masyarakat sokongan. Akan luar biasa kan. Nah, ini kekuatan gotong royong ini harus dikapitalisasi. Harus di create sedemikian rupa supaya gotong royongnya
dalam kebaikan. Ini galeri Quran ini belum bae wong Palembang gotong royong. Wong luar baru banyak gotong royong. Ini hadis yang pertama ma'asyiral muslimin. Jadi karena iman ini turun naik, biasanya dia naik di antara faktornya adalah pengetahuan, kemudian duduk berjamaah seperti ini. Ini bagian dari iman naik. Kalau sudah lama tidak kumpul-kumpul seperti ini, agak kering biasanya, agak kering. Walaupun dia sering nonton YouTube misalnya ya, beda. Walaupun yang ditonton kualitasnya lebih bagus daripada yang di masjid misalnya ya, tapi yang seperti ini lain, rasanya lain. Insya Allah bapak-bapak yang sudah merasakan rasa sholat subuh di masjid itu, sekali waktu dia sholat subuh di rumah, nah itu beda. Nah, ini Pak Muzani kan sudah jauh tinggalnya, tapi masih ngejar terus ke sini. Sekali seminggu Pak ya. Ya, tapi maksudnya beliau masih tidak ingin kehilangan suasana nikmat yang seperti ini kan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, masih seputar malu. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Mansurin qala sami'tu Rib'i ibni Hirash yuhaddisu an Abi Mas'udin qala, dari Abu Mas'ud berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, di antara perkataan kenabian. Jadi nabi itu sering ngomong. Di antara perkataan kenabian yang diketahui oleh banyak orang itu adalah idza lam tastahi, jika sudah tidak ada malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kamu mau. Jika sudah tidak ada malu, lakukanlah apa yang kalian mau. Nah, ini sebenarnya perkataan ini bukan izin ini bukan izin. Lajulah mendak malu. Sebenarnya bukan izin itu. Itu ngajak berpikir. Oh iya, jangan malu. Atau ini sifatnya ancaman. Ini sifatnya ancaman. Datanglah kalau tidak malu. Aman aku malu kan. Nah, yang datang ini berarti kata malu berarti. Ini ancaman. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Yang pertama, makna dari hadis ini adalah ancaman. Kalau sudah diancam seperti itu, jika memang sudah tidak ada lagi sifat malu, silakan lakukan. Ini ancaman yang membuat kita akhirnya berpikir urang, karena kalau kita melakukannya maka seakan-akan kita sudah kehilangan keimanan, yang seharusnya bisikan keimanan itu mengatakan bahwa ini perilaku yang salah, ini perilaku yang harusnya jangan dilakukan, ini malu dilakukan oleh umat Islam, ini malu dilakukan oleh kita, misalnya jamaah Masjid Baitur Rahman, malu. Ini makna yang pertama, ancaman. Makna yang kedua dari idza lam tastahi fasna ma syi'ta, ini seakan-akan menjadi informasi bagi kita bahwa orang-orang yang di luar sana yang melakukan aktivitas semaunya itu adalah orang-orang yang memang cerminannya sudah tidak ada lagi rasa malu, dan karenanya sudah tidak ada lagi keimanan. Walaupun kita tidak sampai pada taraf mengeluarkannya dari barisan Islam, kita tidak sampai pada taraf memvonisnya kafir, tidak. Tetapi ini indikasi bahwa ini sebentar lagi, selangkah lagi kalau tidak benar, bisa-bisa dia keluar dari Islam. Karena semakin hari sudah semakin menipis. Jadi kalau kita lihat misalnya fenomena-fenomena orang sudah tidak ada lagi urat malunya,
sudah tidak ada lagi urat malunya. Ini sebenarnya kita bisa menerka dari jauh. Ini sudah kelewatan, sudah tidak ada lagi rasa malunya dan imannya kayaknya sudah habis. Kalau tidak benar yang seperti ini, nanti bisa dengan gampang dia menggugat agama ini, lalu kemudian dia misalnya mengeluarkan kata-kata kufur. Nah, dalam kondisi seperti itulah sebenarnya orang itu sudah keluar dari Islam, sudah terlalu jauh, sudah terlalu ke kiri. Nah, ini dua makna dari idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika sudah tidak ada lagi rasa malu, maka perbuatlah, lakukanlah sesukanya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kadang-kadang karena alasan ekonomi, kita sering mendengar ya, karena alasan ekonomi akhirnya orang melakukan hal-hal yang seyogyanya. Dia sendiri sadar bahwa sesungguhnya itu perilaku yang salah, yang harusnya tidak dia lakukan. Terlalu banyak orang dikonfirmasi kenapa melakukan hal seperti ini, kenapa akhirnya sengaja memviralkan diri dengan perilaku-perilaku buruk. Kadang-kadang tarikannya adalah ekonomi. Nah, ini juga yang akhirnya membuat kita harus berusaha supaya kita sebagai seorang Islam ini tidak sampai pada level fakir ya. Tidak sampai pada level fakir. Level miskin saja sebenarnya goyang. Level miskin. Fakir ini di bawah miskin. Kalau miskin ini kira-kira dia ada motor, miskin ini dia ada motor, dia ada rumah, tapi dalam waktu yang bersamaan dia banyak utang. ini miskin ini. Tapi kalau fakir di bawah itu lagi, dia mungkin tidak ada motor, untuk menyambung hidup saja sudah susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menitipkan wirid kepada kita. Sebenarnya diantaranya adalah saya doa yang bagus dibaca pagi hari dan sore hari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, saya berlindung dari kekufuran, kekafiran, dan saya juga berlindung dari kefakiran. Nah, ma'asyiral muslimin, memang rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah ada kadarnya ya. Tetapi kan kita tidak tahu apa yang tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah at-tafaul. Yang ada adalah kita ini selalu dituntut optimis. Optimis saya punya rezeki di luar. Optimis saya punya rezeki di luar. Optimis. Dengan optimis itulah akhirnya kita diminta untuk bekerja. Untuk mencari iktisab al-ma'isyah, mencari penghidupan lewat jalur-jalur yang halal tentunya. Maka muncullah nanti misalnya motivasi-motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara motivasi-motivasi yang saya sering baca ini adalah misalnya Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dinarun, jika ada 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, yang kamu infakkan untuk fakir dan miskin, dengan yang kamu infakkan untuk keluargamu, maka jauh lebih besar yang kamu infakkan untuk keluarga kamu itu mengalahkan yang lain. Ini hadis riwayat Muslim kalau tidak salah. Ini hadis semenjak saya berumah tangga sering saya baca. Maksudnya bahwa saat ada suami kepala keluarga keluar rumah mencari ma'isyah, niatnya pengen mencukupkan anak istri, itu kalau dia meninggal dunia di jalan, insya Allah meninggal dunianya husnul khotimah insya Allah.
insya Allah meninggal dunianya husnul khatimah. Orang kita dulu kan berpikirnya lain. Kalau pacak mati ini di pucuk kasur. Bagus sebenarnya omongan ini, cuma kalau omongan ini membuat kita akhirnya malas bergerak, membuat kita akhirnya malas berkreasi di luar sana untuk menghidupi keluarga, inilah yang akhirnya membuat misalnya sebagian dari kita bertahan pada tarafnya, dia tidak mau bergerak. Nah sebenarnya juga agak lebih luas lagi dalam tataran makna miskin itu diambilkan dari kosakata sakana. Sakana ini artinya tenang, damai, tidak banyak gerak. Sakana itu lawan dari bergerak. Jadi orang kalau dia diam, ini berarti sakana ini. Sakana. Nah, sebagian para mufassir, ini sebagian dari ahli tafsir, menyebutkan bahwa sebenarnya orang itu sampai pada taraf miskin itu, faktor utamanya satu sebenarnya. Dia kurang gerak saja. Dia kurang gerak. Kalau dia mau bergerak, maka insya Allah label sakana itu akan berubah dari sakana jadi haroka nanti, bergerak. Ya kalau nunggu bae di rumah, maka kata Umar bin Khattab, innas samaa la tumtiru zahaban. Jadi dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur orang-orang yang umurnya produktif, umur 20 tahun, umur 30 tahun, umur 40 tahun, umur-umur produktif. Itu di masjidnya kelamuan. Di masjidnya kelamuan. Kata Umar bin Khattab, innas samaa la tumtiru zahaban. Langit tidak akan pernah memberi hujan emas. Maksudnya umur-umur produktif ini berkreasilah, bekerjalah. Nah ini yang dimaksud dengan bagaimana caranya supaya alasan ekonomi ini akhirnya tidak membuat kita memasang muka tembok. Atas alasan ekonomi, sebagian dari kita memasang muka tembok. Kalau memasang muka tembok ini untuk aktivitas yang masih dibenarkan oleh syariat, tidak masalah, boleh. Misalnya orang jual asongan, dia buka kedai, misalnya dulu dia tidak pernah berjualan, tapi sekarang dia berjualan, rasanya nebeng raso malu bae misalnya kan, ini masih bagus. Yang tidak bagus itu adalah saat dia sudah melanggar syariat-syariatnya. Nah, mulai dia melakukan hal-hal yang tadi sifatnya viral, ya demi duit gitu ya, demi duit. Perkataan orang Arab, kencingilah katanya air zam-zam, patu oraf, maka kamu akan viral, maka kamu akan terkenal. Nah, ini cara orang mencari duit dengan cara terkenal. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini hadis yang kedua. Pokoknya kita berusaha sekuat tenaga supaya kita ini sedikit banyak ada duit, agar supaya dengan alasan ekonomi kita tidak melanggar kefitrahan kita, akhirnya kita meninggalkan keimanan kita dan melakukan hal-hal yang seyogyanya sangat malu sekali untuk dilakukan oleh umat Islam. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibni Syihab an Sa'id ibni al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib. Nama ini Bapak Ibu semua, Sa'id ibnu Musayyib. Ini kalau bisa nama ini agak-agak melekat dikit di telinga, karena ini nama ulamanya di generasi tabi'in. Sa'id ibnu Musayyib. Pada masanya beliau ini
dijuluki sebagai faqihul fuqaha. Ahli fikihnya di antara para ahli fikih di zaman tabi'in, Sa'id ibnul Musayyib. Banyak sekali fatwa-fatwa yang nanti akan bersumber dari seorang ini, Sa'id ibnul Musayyib. Ya, agar supaya telinga kita ini diisi juga dengan nama-nama yang populer seperti ini. Jangan nama-nama yang viral terus kan. Nama-nama yang viral yang jelek tadi kan. Sa'id ibnul Musayyib. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bis-sur'ati, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang mampu membanting lawan. Sur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu bebala, misalnya kan, tinju, bukan itu. Innamas syadid, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah allazi yamliku nafsahu, orang yang bisa menguasai dirinya indal ghadabi, saat dia marah. Saya ulangi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang tadi, dia kalau tinju tarung menang, dia kalau bobala jago, dia kalau nonjok orang kuat, bukan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu adalah dia yang mampu mengendalikan dirinya saat dia marah. Nah, itu yang muslim. Hubungan antara kita sesama muslim ini sebenarnya, ya dalam tanda kutip, tidak terlalu butuh kita ilmu-ilmu bela diri ini. Hubungan kita sesama muslim ini, hubungan kita sesama muslim ini, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kita sesama muslim, sesama mukmin ini bersaudara. Idealnya seperti itu. Dalam tataran ideal harusnya hubungan kita di antara sesama muslim ini basisnya adalah persaudaraan. Cuma makanya aib sekali sesama muslim ini saling budi kan, saling tipu, saling ambil haknya, sambil saling bully misalnya. Ini sebenarnya kan adalah cerminan dari nilai-nilai yang merusak persaudaraan. Apalagi kalau seandainya hubungan sesama muslim ini misalnya didasari atas dasar emosi yang akhirnya saling pukul dan saling bunuh. Itu nggak mungkin, rasanya mustahil secara syar'i, walaupun secara akal tidak mustahil. Agak mustahil secara syar'i kalau seandainya ada umat Islam itu saling bertikai sampai pada taraf saling membunuh. Itu agak mustahil sebenarnya. Ya, tetapi apa harus dikata bahwa ternyata dalam tataran ideal innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman bersaudara ini dalam tataran praktisnya kita masih harus terus mengupayakannya. Tidak mudah memang, tidak mudah. Apalagi kalau seandainya urusannya ini dalam taraf saling ambil loka misalnya kan, saling ambil loka. Itu bersaing dulu kita kan, tempur dulu kadang-kadang untuk mempertahankan sumber-sumber pundi-pundi loka gitu kan. Orang Palembang menyebutnya loka. Tidak mungkin orang akan menyerahkan begitu saja. Laisa syadid bisur'ah. Jadi ini kenapa akhirnya Rasul SAW ngomong seperti ini, karena basisnya harusnya hubungan sesama kita basisnya saudara. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya saat dia marah. Nah, marah ini Bapak Ibu semua, marah ini kan kekerasan namanya. Marah ini tidaklah dia hadir dalam seluruh momen, kecuali marah ini akan merusak momen itu. Misalnya momen kumpul keluarga,
Ada yang marah. Ini biasanya agak akan rusak. Momen kumpul wali santri dengan guru-guru misalnya. Di situ ada yang marah. Baik ustadznya yang marah atau wali santrinya yang ribut-ribut, biasanya akan rusak lah itu. Rusak sekaset. Kata orang Palembang. Suami istri berdua baik dia. Salah satunya ada yang marah, ini biasanya rusak. Nanti mengembalikan moodnya itu butuh waktu lagi. Di jalan kita sudah dari rumah sudah benar, sudah pakai baju segala macam. Kemudian muncul kemarahan di lalu lintas ini. Biasanya hari itu tidak akan seindah yang kita bayangkan biasanya. Sudah rusak duluan, rusak mood. Bantah-bantahan di jalan itu terus terang kalau kita sudah sampai pada di mana kita bekerja, misalnya saya ngajar di jalan raya bantah-bantahan itu sudah males ngajar, sudah datang ke kelas sudah lesu. Kadang-kadang suruh murid baca buku misalnya, karena energi kita sudah habis. Makanya tidaklah kekerasan, tidaklah kemarahan itu hadir dalam seluruh momen, dia pasti merusaknya. Dan sebaliknya, tidaklah kelemah lembutan itu hadir dalam seluruh momen, maka dia akan membaguskan momen itu. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, yang terakhir ini karena kita sudah bel, kendalikan kemarahan, bagaimana caranya? Nanti di hadis-hadis berikutnya akan dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Sekiranya memang sudah sampai pada taraf puncak kemarahan, bagaimana cara solusinya. Tapi yang jelas sebelum marah itu hadir, kalau bisa di-cut sedemikian rupa jangan sampai dia telajuantu. Nah, kita akhiri dengan telajuantu ini. Karena susah kalau sudah telajuantu ini. Demikian ma'asyiral muslimin, ada 3 ada 4 hadis yang kita baca pada subuh kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Jika memang ada hal yang pengen ditanyakan, kami persilakan sebelum kita istirahat dan pulang ke rumah masing-masing. Iya, itu dalam tataran teknis. Sebenarnya kita menghindar itu jauh lebih bagus. Saya tanya dengan sebagian kawan-kawan yang intens dalam dunia persilatan ya. Saya tanya, dia jawabnya guyon sebenarnya, tapi saya yakin itu jawaban sesungguhnya. Kenapa misalnya orang sebelum olahraga baik karate, pencak silat segala macam itu dimulai dengan lari-lari terlebih dahulu gitu kan. Sebenarnya itulah ilmu kunci utamanya. Makanya silat ini jangan dulu dipakai selagi masih bisa berlari dulu lah gitu. Berlari dulu. Ya maksudnya kita jangan nantang, jangan. Selagi masih bisa mundur dulu. Selagi bisa berlari dulu. Berlari sekuat tenaga. Itu jika memang hal itu bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana. Selesaikanlah dengan cara yang sangat sederhana. Lupakan, suruh berlari. Biasanya kalau di jalan raya agak susah. Karena sebagian besar kendaraan yang dipakai oleh orang itu belum lunas biasanya kan. Jadi kemarahannya sangat tinggi. Sensitif. Kalau yang lalu lunas biasanya agak adem dikit. Itu Pak, jadi memang berlari saja nggak apa-apa. Bahkan sampai pada taraf kita berlari bukan dalam rangka memutuskan hubungan silaturahim ya, tapi kita berlari dalam rangka supaya tidak terjadi pertikaian. Ngaci ibahlah. Dulu ada salah seorang, siapa yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib? Hindun. Jahsy. Hamzah ini mamang Nabi, dulur bapak Nabi. Syahid di dalam peperangan. Tapi syahidnya itu diketahui dibunuh oleh seorang budak bernama Jahsy. Jahsy ini suruhan orang. Setelah paman Nabi ini meninggal dunia, akhirnya sebagian dari tubuh paman Nabi ini dirobek dan isi dalamnya itu
dikunyah-kunyah oleh orang kemudian dimuntahkan. Ini saking tidak enaknya pemandangan itu. Nabi sendiri sebenarnya sudah tidak ingin mengenang cerita itu. Tapi akhirnya sekali waktu Jaksi ini datang bertemu dengan Nabi. Pengen masuk Islam. Nah kata Nabi, mak mana model ini kan. Ingat lagi dengan cerita Hamzah itu. Di sebagian sejarah yang saya baca, akhirnya mau tidak mau orang kalau mau masuk Islam ya harus kita terima. Ya Nabi menerima itu, silahkan boleh masuk Islam. Tapi kata Nabi setelah hari ini coba agak jauh dikit. Jangan sering-sering terjenguk oleh kami. Nah, ini yang saya maksud, daripada nanti kita mengenang kisah lama. Bukan berarti pengen memutuskan hubungan silaturahim, bukan. Beda dengan orang yang memang sengaja pengen memutuskan tali silaturahim. Kita menghindar itu supaya tidak teringat lagi masa-masa lalu yang membuat kita akhirnya emosi kembali. Kita maafkan orang itu, tapi kalau bisa kita jauh-jauh. Entah dia yang jauh atau kita yang jauh. Nah, dalam hal ini misalnya pindah rumah dalam rangka misalnya, Canyo agak kurang nyaman tinggal di sini. Daripada kaget setiap minggu berjawaban terus misalnya kan, tidak apa-apa lah kita ngalah misalnya. Nah, kita pindah komplek misalnya. Dalam bab ini diperbolehkan. Daripada kita tinggal dalam komplek itu terus, akhirnya jawab-jawaban terus. Akhirnya pada waktu-waktu ketemu momen yang bagus, akhirnya bukan sekedar jawaban, nanti ketemu fisik nanti kan. Itu Pak, bagus pertanyaannya. Iya, sebenarnya fenomena mandi di sungai, bercelana pendek, ya, bercelana pendek atau bahkan tidak bercelana sama sekali, sebenarnya fenomena ini juga fenomena yang tidak bagus sebenarnya. Jadi walaupun dia ada 20-30 tahun yang lalu, sebenarnya ini juga fenomena yang tidak bagus. Kalaulah seandainya di waktu itu tidak terjadi apa-apa selain dari mandi itu sendiri, setelah itu aman-aman baik, ya itu alhamdulillah, maksudnya sebatas itu. Tapi sebagai sebuah fenomena, walaupun dia terjadi 20-30 tahun yang lalu, itu juga bukan sebuah fenomena yang bagus. Nah, perubahannya sekarang ini kan orang sudah jarang mandi di sungai. Sekarang ini masing-masing orang ada kamar mandi sendiri. Nah, ini kepalangan pertanyaannya agak nyimpang, jawabannya juga agak nyimpang lagi. Di antara perubahan yang bagus yang ada di kita ini adalah pola mandi dan pola MCK. Ini perubahannya signifikan. Dulu orang tuh berpikir, ngapoi bikin WC di rumah dewe? Jadi ada yang berteriak seperti itu, ngapoi bikin WC di rumah dewe? Ngapoi ngotori rumah dewe? Akhirnya kan orang mandinya di sungai semua, termasuk MCK, BAB segala macam, mereka ke sungai. Oh, ternyata itu sumber penyakit. Beberapa puluh tahun setelah itu barulah akhirnya masyarakat yang ada di desa-desa itu sudah berpikir lebih panjang lagi untuk buat kamar mandi dan WC di rumah masing-masing. Nah, usah jauh-jauh, ini Pak Padela masih ada. Sakatiga itu dulu pacak dihitung dengan jari. Sakatiga ini siapa yang punya kamar mandi di rumahnya? Paling siko, paling duo, sisanya sungai galau. Tapi sekarang insya Allah seluruh rumah sudah ada galau kamar mandi. Nah, ini positif ini. Nah, bahwa sekarang ini misalnya walaupun mandinya sudah tertutup semua, tapi pikiran keras misalnya kan, terlihat sedikit langsung misalnya aurah negatifnya langsung naik. Nah, saya kira ini juga faktor yang lainnya banyak. Kita tertutup dalam bab mandi, tapi terbuka dari sisi gadget. Jadi kita tertutup, mandinya sekarang kita tertutup di rumah masing-masing. Tapi orang live rupanya. Rupanya orang live. Nah, ini lebih dari zaman dulu. Nah, inilah akhirnya yang membuat sebagian dari otak sering ngeres itu kan, karena memang fasilitasnya ada. Dan terus terang sangat susah sekarang ini menghindarkan pemandangan-pemandangan yang berbau pornografi. Sangat susah, termasuk di kartun-kartun pun sekarang ini sudah masuk. Agak susah sekarang ini menghindari. Makanya harus diwanti-wanti. Ini bagian dari keburukan yang ada dalam dunia keterbukaan sekarang ini. Orang-orang, anak-anak kecil akhirnya cepat
cepat dewasa. Dan itu ciri tidak bagus. Terlalu cepat dewasa tidak bagus. Ini Pak Muzani, lebih dan kurangnya. Saya kira kita cukupkan dulu karena sudah jam 6. Mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.